Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Jabar dan juga masyarakat Indonesia. Wabil khusus para fansnya KDM dimanapun berada. Pagi ini saya ada berita kritikan lah ya dari seorang yang katanya ahli pakar atau pakar apa dia ya. Dia mengkritik atas kinerja KDM tentang pembangunan di gedung sate yang itu katanya tidak berguna dan tidak bermanfaat itu ya teman-teman. Dan apa tanggapan KDM tentang kritikan si orang ini teman-teman, dan maksud si orang ini seperti apa gitu guys. Dan kemarin juga dia mengatakan bahwa si orang ini ya dari apa KDM ini tukang korupsi atau gimana. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan dia yang sebenarnya jauh dari fakta sebenarnya, karena sampai saat ini kinerja KDM ini semakin hari semakin tinggi ya teman-teman, semakin baik, semakin bagus. Dan juga Jawa Barat ini intinya ingin dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi Gubernur Jawa Barat ini ingin dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kemarin juga dari daerah-daerah yang lain mereka tidak suka dengan gubernurnya dan ingin KDM itu datang dan menjadi gubernur di daerahnya tersebut. Ini banyak sekali teman-teman fakta-faktanya. Dan juga kemarin ada orang yang dia mau posting jalan kampung ya, dan disebutkan di dalam PT-nya itu bahwa itu adalah jalan provinsi kan. Ini orang-orang stres, orang ngaco ya teman-teman. Saya kemarin kan posting juga ya orang-orang tersebut gitu guys, diantaranya. Dan kita juga nanti satu-satu akan kita posting ya teman-teman. Dan hari ini kita post dulu ke si abang botak ini teman-teman ya. Saya kurang tahu namanya, tapi dia ini memang selalu mengkritik KDM. Teman-teman, kita dengerin dulu penjelasannya dari orang ini dan juga apa jawaban dari KDM tentang gedung sate disatukan dengan Gasibu itu ya, dan manfaatnya seperti apa biar jelas. Dan juga kita nanti baca komentar-komentar apakah rakyat mendukung ke KDM ataupun mendukung ke si orang ini gitu kan. Oke teman-teman, kita dengerin dulu ya. Negara efisiensi rakyat yang susah dari ngabangun gedung sate 15 miliar. Memang rakyat ngaletakan gedung sate. Saya ucapkan terima kasih atas saran para pakar, pikiran dan gagasannya terhadap penataan halaman gedung sate. Dan kami melakukan penataan halaman gedung sate, bukan membangun. Penataan ini harus ditanggapi, dijelasin apa tangkap ya setiap penjelasan dari KDM, bukan pembangunan ya. Tapi kan tadi si orang tersebut tadi pembangunan yang gedung sate yang 15 miliar itu, dan dia katanya apakah rakyat akan menjelati si lantai gedung sate itu. Dan ini katanya pakar, tetapi apa ya, pemikirannya kok kayak bocah blow on gitu kan gitu guys. Ya kita lanjut lagi ya penjelasan dari KDM. Sate karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi sebentar lagi gedungnya akan dicat setelah lama sekali tidak pernah dicat, dan mengecatnya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian Memang bukan hanya lantainya saja yang akan direnovasi, tetapi juga catnya. Dan catnya ini katanya sudah lama ini menurut KDM ya. Di gedung sate ini hampir beberapa gubernur mungkin gama renovasi keadaan di gedung sate ini. Dan ini hari ini sama KDM, jadi 15 miliar ini semuanya bukan hanya lantai saja ya,
Tapi asumsi orang-orang yang iri dengki terhadap KDM, jadi asumsinya seperti itu guys. Jadi nyari yang kira-kira bisa menjatuhkan KDM lah gitu. Harga catnya juga bikin melongo. Ya, tapi itu harus dilakukan demi kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah bangsa kita, walaupun dibangunnya. Jadi untuk menjaga bangunan tersebut dari kerusakan dan menjaga cagar budaya, memang ini kan gedung dari zaman Belanda dulu ya. Itu ini maksud KDM itu seperti itu ya. Dan beli catnya itu bukan sekali dua kali, bukan seember dua ember ya. Jadi catnya juga mahal gitu. Jadi 15 miliar itu dibagi-bagi, bukan hanya lantainya saja. Oleh pemerintah kolonial Belanda, tapi kan pekerja kulinya kan orang Indonesia dan uangnya juga dari Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kami akan terus memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Penataan halaman gedung sate bukan hal yang baru bagi saya melakukan penataan halaman, karena dulu pernah melakukan penataan halaman penggabungan antara alun-alun Kian Santang Purwakarta dengan halaman Pendopo Purwakarta. Awalnya diprotes, tapi sekarang hasilnya bisa dinikmati bersama. Semoga halaman gedung sate pun, gazebo dan halaman gedung sate ketika disatukan, hasilnya bisa dinikmati bersama, bukan hanya warga Kota Bandung, tapi warga Jabar. Bukan hanya warga Jabar, warga Indonesia, bahkan warga dunia yang berkunjung ke Kota Bandung, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Uangnya dari mana kami? Uangnya ini dari rehalokasi anggaran. Perjalanan dinas gubernur dihapus 1,5 miliar, baju dinasnya dihapus, pemeliharaan mobil dinasnya dihapus, pembelian mobil dinasnya dihapus, semuanya dihapus. Dan uangnya itu diantaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman gedung sate ini. Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan, tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat baik hari ini maupun ke depan. Saya lebih memilih meskipun harus menuai kritik dibanding saya menikmati untuk kepentingan saya bebas kritik, tapi pemimpin harus memilih di antara dua. Bukan hanya senangnya saja, harus mau juga dikritik, karena kritik adalah kecintaan. Dan saya memilih menanam sehingga bisa memanen yang ini dibanding saya berdiam melihat orang yang panen. Eta gubernur kok. Nah itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Gubernur KDM. Jadi uang 15 miliar itu uang dari pemangkasan yang sekiranya tidak bermanfaat. Ya, saya katakan tidak bermanfaat, apalagi ada dana-dana untuk ASN di Pemprov seperti baju dan lain-lainnya, seragam itu yang menurut saya tidak berguna lah, tidak bermanfaat ya. Dan itu dipangkas dan dipakai untuk sarana prasarana yang lebih bermanfaat oleh Gubernur Jawa Barat. Dan ini akan dinikmati oleh seluruh warga Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Jadi uang 15 miliar itu dari situ ya, ini untuk para pengkritik, orang-orang yang tidak melihat data secara jelas dan mereka hanya asumsi ataupun mereka ada dendam pribadi terhadap KDM, ayo mereka kritik-kritik gak jelas. Nah makanya simak teman-teman ya penjelasan dan juga media-media yang sekiranya ini bisa dipercaya gitu teman-teman ya. Teman-teman, kita melihat komentar-komentar dari warga Jawa Barat, apakah mendukung atas kebijakan KDM atau mendukung si para pengkritik ya. Kalau saya sendiri selalu mendukung apa yang langkah yang dilakukan oleh KDM, karena selama ini kebijakan KDM ini pro terhadap rakyat Jawa Barat ya, teman-teman ya. Beda dengan zaman RK dulu ya, zaman sebelumnya itu kebanyakan yang masyarakat ini tidak suka gitu. Tetapi kenapa dia zaman di RK itu kan mendapatkan piagam gitu ya di pemerintah pusat gitu, padahal jauh lebih maju
sekarang ya di zaman KDM dibanding dengan zaman RK. Ini yang dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. Kita simak komentarnya. Ini dari Bang Dian Ramdhani, ini rakyat ya, sama seperti saya ya, rakyat biasa. Lanjutkan Pak Gubernur, anu ngeritik mah teu ngartikeun ti awalna. Jadi si para pengkritik ini tidak melihat dari awalnya. Mereka ini mengkritik tiba-tiba sudah jadi dan gak tahu itu dari mana dan untuk apa dan apa aja yang akan direnovasi oleh KDM. Ini pengkritik memang seperti ini ya. Ini ada yang keras ya guys ya, untuk si botak ini yang kritik KDM. Dari Bang Bubuh, siap bisa naon emang. Ini keras nih guys ya, mantap. Ini ciri khas orang Sunda ya, kalau bahasa itu ya biasa aja. Ika Kartika nih dari Teh Ika, berkah dunia dan akhirat. Budi Wungkul 7177, mantap Pak, saya orang Bandung, terima kasih sudah memperindah gedung sate. Ini positif semua teman-teman ya, komentar-komentar dari masyarakat. Tadangkeun akang kucepil teh. Nah, ini dari Bang Yede untuk si Abang Botak ini ya, dari penjelasan dari KDM. Bang Abel ya, tong didengi jelema kitu mah Pak, lanjutkeun Pak, sehat terus Pak. Mantap ini guys. Jadi rakyat ini memang mendukung gitu guys, meskipun memang dari awal menjabat KDM ini sering bertentangan dengan DPRD. Makanya rakyat Jawa Barat menginginkan DPRD ini dengan ditiadakan, karena mengkritik ini menghambat untuk perbaikan wilayah Jawa Barat gitu guys, karena ya memang sering menghambat itu ya, di situ gitu. Kalau dari gubernurnya misalkan sudah bagus nih gini, tapi lama kadang-kadang dipotong ataupun ditahan oleh DPRD, makanya pembangunan itu kebanyakan yang terhambat gitu guys. Ini dari Mimi ya, keren Bapak KDM, sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan tugas walaupun banyak orang yang nyinyir. Pokoknya mantap Bapak KDM. Mantap ini. Ini dari Teteh N ya. Nih komentarnya ya. Kelihatan nggak? Bagus nih. Atuh mun urang mah cari cingwe, capek-capek ngomong, urang mah geus percaya pisan ka Bapak KDM mah tenang. Jelas tandas kerja nyata terhebat pokoknya mah. Jadi sudah percaya terhadap kinerja KDM, tidak perlu diragukan lagi. Nah ini bukan hanya omong-omong biasa, karena kerja nyata dari KDM ini memang nyata. Dan ini bukan orang Jawa Barat saja yang mendukung ya, bahkan dari provinsi yang lain juga ikut menginginkan KDM ini, ingin mereka ini jadi warga KDM gitu. Nah ini dari Umi Zia, matak oge akang saat acan nyarios teh cari tahu lah uangnya di mana. Nah kalau ini mah banyak ya, jangan terlalu banyak di karena banyak banget ini komentarnya gitu guys, dan semuanya mantap guys ya, positif semua terhadap KDM. Nah jadi si botak ini, si akang botak ini ya, dia tidak mungkin dia tahu data dari awalnya ataupun dia tidak mengetahui ya. Intinya orang ini sepertinya ada ketidaksukaan terhadap KDM ya. Jadi kerja nyata dari KDM ini memang diumpetin ya, tetapi dia mengkritik apa yang dilakukan KDM ini tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Katanya dia ini pakar, jadi mungkin dia ini ijazahnya pakar kritik gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sehat selalu untuk para fans KDM, warga Jawa Barat ya, dan juga untuk Bapak KDM sendiri ya. Dan mudah-mudahan
2029 KDM bisa maju menjadi capres ya, karena Indonesia butuh sosok seperti ini, bukan yang omong-omong ya. Jadi kalau misalkan KDM melaju nanti ke depannya, apa mungkin masyarakat masih menginginkan KDM untuk membangun Jawa Barat ini ya teman. Jadi tidak butuh masih kurang kalau 5 tahun sepertinya untuk membangun Jawa Barat ya. Jadi kalau untuk 10 tahun ya mungkin Jawa Barat akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia ya. Dan sekarang juga masih disandang oleh Jawa Barat ya, provinsi terbaik di Indonesia masih dipegang oleh Jawa Barat ya, yaitu KDM. Karena apa? Jauh berbeda dengan gubernur-gubernur yang lainnya, apalagi kemarin yang sangat viral, Gubernur Kalimantan yang soal pamer uang dan kemewahan. Berbeda dengan KDM, beliau dengan kesederhanaannya, dan itu menunjukkan bahwa warga asli Sunda itu seperti itu gitu ya, tata keramanya ada. Ya itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.